Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu Bapak Guru Kevin. Selamat hari Minggu Ibu Guru. Selamat hari Minggu Ibu Guru Dede. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah anak-anak, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo semuanya berdiri. Kita menyanyi tok tok tok. Pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, bukalah pintu hatimu. Yesus kan masuk dalamnya, sukacita selalu. Kita ulang sekali lagi. Yesus mengetok pintu. Tok, pintu hatimu. Bila kau dengar suaranya, buka pintu hatimu. Yesus kan masuk dalammu, sukacita selalu. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kita menyanyi sekali lagi lagunya Besarlah Kasih Bapakku. Nah, anak-anak, apa kalian pernah merasa tidak mampu melakukan tugas yang diberikan kepada kita? Wah, anak-anak, kadang kita merasa tidak percaya kita tidak mampu melakukan tugas itu. Tetapi anak-anak, jangan takut karena Tuhan selalu menolong kita. Seperti kata pemazmur dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Amin. Yesus sayang saya, Yesus sayang anak-anak, dan Yesus sayang semuanya. Kita menyanyi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kecil lemah, aku miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam
akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Tuhan, berkati juga Ibu Guru Esther yang akan bercerita, biarlah ia juga dapat bercerita sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, amin. Selamat pagi anak-anak. Bunda berharap hari ini semuanya sehat. Karena sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, karena itu Bunda Esther mau tanya dulu. Siapa yang pernah memasak sayur di rumah? Ini adalah pekerjaan mama di rumah. Berat ya masak sayur? Susah ya masak sayur? Ada yang pernah masak sayur? Ya, tidak ada. Kenapa? Ya, ada yang katakan susah, ada yang katakan takut kepanasan, dan lain sebagainya. Katanya berat kalau disuruh masak sayur. Nah, misalnya, kalau anak-anak disuruh mama atau papa untuk masak sayur, mau tidak menerima tugas itu? Sanggup tidak menerima tugas itu? Sanggup? Anak-anak, pada saat bangsa Israel sedang berada dalam situasi senang, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak ingat lagi Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Karena mereka seperti itu, mereka harus menanggung akibatnya. Mereka harus menanggung hukumannya. Nah, apa hukuman kepada mereka? Bangsa Midian yang dekat dengan bangsa Israel pada saat itu diizinkan Tuhan untuk mengganggu kehidupan bangsa Israel. Hasil ternaknya dirampas oleh bangsa Midian. Hasil perkebunannya diambil oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ini semakin hari semakin berada di dalam kekurangan, semakin hari berada di dalam penderitaan. 7 tahun lamanya bangsa Israel ini berada di dalam penderitaan. Pada saat mereka berada di dalam penderitaan selama 7 tahun itu, barulah bangsa Israel ini mengingat Tuhan. Mereka minta ampun kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan atas perbuatan yang mereka lakukan. Anak-anak, pada saat itu Gideon diutus oleh Tuhan untuk menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Bukan saya, kata Gideon. Saya ini orang kecil, saya ini orang lemah, saya ini masih muda, saya bukan dari keluarga terkenal, saya ini anak bungsu. Tetapi apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Gideon? Gideon, jangan takut. Tuhan yang akan menolongmu. Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepadamu. Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari penderitaan itu. Tuhan akan menyertai engkau. Pada saat itu, Bapak Gideon masih bingung. Akhirnya dia pulang ke rumah dan membawa makanan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dia membawa ke dalam bait suci, bait Allah, dan mempersembahkan kepada Tuhan. Dia taruh di atas batu, dan malaikat Tuhan yang memegang kayu
menunjuk kepada roti dan daging. Dan pada saat itu habislah terbakar roti dan daging itu. Akhirnya dengan keadaan itu, dengan keajaiban itu, Gideon tahu bahwa semua kekuatan akan diberikan oleh Tuhan kepadanya. Anak-anak, pada saat itu Bapak Gideon ini kembali mempersiapkan pasukannya untuk menyerang bangsa Midian. Dia mengumpulkan pasukan bangsa Israel sebanyak 32.000. Tetapi bangsa Midian ini cukup banyak. Mereka semuanya itu 135.000 pasukan. Luar biasa banyaknya. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepada Bapak Gideon? Masih terlalu banyak. Suruhlah mereka pulang. Yang tidak kuat dan tidak berani pulanglah. Akhirnya dari 32.000 yang disiapkan oleh Bapak Gideon, tinggal 10.000 saja. Tetapi Tuhan masih katakan masih cukup banyak. Pergilah ke sungai, minumlah dengan tanganmu. Siapa yang lulus dari ujian itu, merekalah yang akan bersama-sama dengan Bapak Gideon untuk menyerang bangsa Israel. Akhirnya anak-anak, hanya 300 orang yang lulus dari ujian itu. Cukup sedikit dibanding dengan bangsa Midian yang 135.000 pasukan. Pada saat itu anak-anak, Bapak Gideon ini meminta petunjuk kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita yang 300 orang ini bisa mengalahkan bangsa Midian. Dengan petunjuk dari Tuhan, Bapak Gideon ini pergi ditemani dengan satu anggotanya. Dia pergi mendekati perkemahan bangsa Midian. Dia melihat di sana cukup banyak orang yang dipersiapkan untuk berperang. Kemudian juga mereka melihat cukup banyak unta yang mereka persiapkan dalam menyerang bangsa Israel. Dan juga di sana Bapak Gideon ini mendengarkan percakapan di antara mereka. Mereka mengatakan bahwa dalam mimpi saya bangsa Israel akan menang dipimpin oleh Bapak Gideon. Pada saat itu Bapak Gideon yang mendengarkan sangat senang. Mereka bergembira. Dia bersyukur atas berita yang dia dengar. Akhirnya Bapak Gideon ini kembali ke dalam pasukannya. Dia membangunkan pasukannya. Hei, bangun semua. Kita akan pergi. Tuhan akan berkarya bagi kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita menyerang bangsa Israel. Tuhan akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan akhirnya pada malam itu mereka pergi. Dan ketika dekat dengan perkemahan bangsa Midian, mereka bersama-sama membunyikan terompet dan memecahkan kendi yang mereka bawa. Dan karena begitu kerasnya, begitu nyaringnya terompet itu, akhirnya bangsa Midian ini berhamburan. Mereka lari terbirit-birit, bahkan mereka bertabrakan karena gelapnya malam. Akhirnya mereka lenyap semuanya. Satu lagi, kita lihat bahwa bangsa Israel selamat dan dibebaskan lagi oleh Tuhan lewat
Bapak Gideon dan pasukannya. Tuhan menyelamatkan kembali bangsa Israel lewat penderitaannya. Nah, anak-anak, demikianlah cerita kita hari ini yang terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai pasal 8 ayat 35. Gideon, Tuhan membuat aku kuat. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7 sampai 9. Yang bisa membaca Alkitabnya, mari kita bersama-sama membacanya. Ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahan. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Amin. Anak-anak, bagaimana cerita kita tadi? Lagi-lagi Tuhan menolong bangsa Israel. Bangsa Israel boleh menang melawan bangsa Midian. Itu semua karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, anak-anak, hanya mereka yang percaya dan berani diberikan kekuatan. Walaupun kita di rumah seperti saat ini, tetapi Tuhan selalu memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Kita menyanyi Yesus di dalam rumahku. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nas persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 75 ayatnya yang kedua. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, kami bersyukur dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Kita membawa persembahan kita menyanyi lagunya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur
Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini kami telah beribadah kepadamu. Kami telah memuji Engkau, kami telah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk semua guru-guru sekolah minggu yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami juga pada saat ini telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati itu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu di dalam kesehariannya setiap saat. Tuhan berkati semua anak sekolah minggu, terlebih khusus di dalam setiap harinya menuntut ilmu walaupun belajar di rumah secara online. Tuhan memberikan kesehatan yang baik buat semua anak-anak-Mu. Biar anak-anak-Mu ini boleh sehat dan kuat di dalam bersekolah. Kami juga berdoa buat mama papa di rumah. Terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan buat mama papa. Dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan senantiasa menjaga kami di rumah masing-masing. Kami berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu Jemaat Tamalan Rea. Tuhan berkati, biarlah semua guru-guru kami juga sehat dan tetap membimbing kami anak-anak sekolah minggu setiap hari minggu. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semua bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyi sekali lagi, "Oh berkati kami." Anak-anak, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.